Jika melakukan sub for sub-nya dengan benar, ya, dilakukan dengan benar, itu bisa dimonetisasi. Dari 100 orang pasti akan menonton 50% atau 40% dan sebagainya. Bahkan bisa 100% menonton video kita kalau kita sering upload dan kontennya menarik dan sebagainya. Jadi akhirnya subscribe itu yang jadi spam bisa kembali lagi kepada kita. Halo, sahabat-sahabat Ngopi Sak Seruputan. Di sini saya akan membahas tentang apa itu sub for sub, terus bahayanya sub for sub, terus manfaatnya sub for sub, serta sub for sub itu bisa dimonetisasi atau bisa mendapatkan uang dari YouTube atau tidak. Nah, di sini saya akan membahas semuanya itu. Bagi kalian yang baru menonton channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, biar kalian melihat video-video terupdate dari saya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Let's go! Nah, bagi para YouTuber pemula pasti tidak asing dengan yang namanya sub for sub atau saling subscribe antara YouTuber satu dengan YouTuber yang lain. Jadi sub for sub ini wajar dilakukan oleh para YouTuber pemula dan ini dilakukan di platform manapun, tidak hanya di YouTube ya. Jadi di WA, di grup WA, terus di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Nah, di sini biasanya mereka itu mengatakan, ayo saling subscribe bang, ayo saling padam, nanti akan saya padam balik, nanti subscribe punya saya, nanti akan saya subscribe balik dan lain sebagainya. Itu kejadian di lapangan. Ada juga yang memakai aplikasi juga, memakai aplikasi sub for sub itu, jadi memakai aplikasi yang untuk menambah subscribe. Jadi ada juga yang seperti itu. Ini fakta di lapangan loh ya, ini fakta di lapangan yang sudah pernah saya temui dan di beberapa teman dan sebagainya, dan saya juga melihat sendiri. Nah, di sini apakah saya dulu juga menggunakan sub for sub ini? Nah, nanti akan saya jelaskan saya menggunakan atau tidak. Sampai hari ini ternyata saya juga sudah dimonetisasi. Nah, terus selain memakai aplikasi yang apa itu, yang bisa untuk menambah subscribe, kita juga banyak yang sub for sub tadi ya, sub for sub dan sebagainya, atau bisa beli subscribe. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang menjual ya, yang menjual jasa membeli subscribe, membeli viewer, membeli jam tayang dan sebagainya. Nah, ini fakta di lapangan dan banyak orang yang melakukan itu semuanya. Banyak yang melakukan itu semuanya. Dan lain-lain, bagi para YouTuber pemula itu banyak yang menggunakan cara-cara agar bisa channelnya di subscribe, karena channel baru memulai, bagaimana biar bisa mendapatkan subscribe itu dengan cara apapun ya, tadi beli subscribe, ada sub for sub, ada memakai aplikasi dan lain sebagainya. Itu cara-cara yang digunakan oleh para YouTuber pemula. Nah, di sini apakah saya pernah melakukan itu? Ya, saya pernah melakukan itu, tetapi tidak panjang atau tidak banyak. Jadi saya pernah melakukan itu, waktu itu saya melakukan pernah 20 kalian lah kalau tidak salah. Jadi tidak banyak. Karena apa? Karena saya dulu berpikir seperti ini, kalau saya melakukan subscribe kepada orang yang salah, misalkan contoh channel saya tentang tutorial tentang YouTube, atau channel saya tentang masak. Nah, kita memberikan, ayo tolong subscribe kepada orang yang tidak kita kenal, ayo saling subscribe, tapi mereka tidak suka dengan channel kita. Apakah orang itu akan menonton channel kita, ataukah orang itu akan subscribe channel kita? Itu kita berpikir secara logika dulu. Nah, dari situ saya dulu akhirnya setelah subscribe hilang dan sebagainya, akhirnya jam tayang rusak dan sebagainya. Nah, disitulah akhirnya saya hanya melakukan sekitar ya 20 kalian, karena pernah ayo tolong. Jadi langsung kepada si orangnya itu sub for sub. Jadi saya tidak pernah melakukan secara terus-menerus, karena di situ kalau saya lakukan secara terus-menerus mungkin subscribe-nya cepat naik. Akan tetapi di situ mereka penonton saya ya sedikit waktu itu ya. Jadi penonton saya tidak akan banyak karena mereka tidak suka dengan channel kita, karena memaksa untuk mensubscribe channel kita yang tidak suka dengan konten-konten kita seperti itu. Nah, kenapa kok channel saya sepi seperti itu? Nah, ini karena channel saya sepi seperti ini karena berbeda-beda konten. Jadi berbeda-beda konten itu, jika saya menyarankan konten itu harus sejalur atau satu
arah atau satu tujuan. Jadi misalkan tentang masak, ya tentang masak semuanya, masak nasi goreng, masak mie, masak ini dan sebagainya. Pokoknya intinya tentang masak, memasak. Terus tentang mukbang, ya tentang mukbang semuanya. Terus tentang tutorial semuanya. Tentang motivasi juga tentang motivasi semuanya. Jadi di situ pihak YouTube akan merekomendasikan video kita kalau kita itu bisa konsisten upload, juga konsisten tentang kontennya. Nah di sini karena channel-channel yang berbeda, ya jadi channel ini berbeda banyak, ada podcast, ada berita, ada tutorial, ada ini dan sebagainya. Dan di situ akhirnya pihak YouTube itu bingung mau merekomendasikan yang mana. Nah, akhirnya penontonnya itu setelah mensubscribe seneng yang ini, ternyata besok ganti lagi, akhirnya penonton males untuk melihat kepada channel ini seperti itu. Jadi makanya kalau bisa saya sarankan yang bisa satu jalur dalam membuat konten. Jadi agar tidak lari subscribe kita, agar tidak lari kepada channel yang lain, agar bisa betah di channel kita. Nah sekarang saya akan masuk kepada apa sub for sub itu yang sudah saya jelaskan tadi. Sub for sub itu yaitu adalah saling subscribe dari satu ke yang lain. Contohnya saya mempunyai channel YouTube, terus kalian mempunyai channel YouTube. Nah, di situ akhirnya saya masuk grup, terus saya japri entah pribadi di WA atau di inbox di Facebook dan lain sebagainya. Bang, Mas, Mbak, Yu dan lain sebagainya. Ayo tolong subscribe channel saya, nanti saya akan subscribe balik. Itu namanya sub for sub, saling tukar subscribe. Nah, dan di sini apa manfaatnya? Adakah manfaatnya? Nah, di sini saya sebelum memulai manfaatnya apa, di sini saya akan memberikan contoh dampaknya atau bahayanya sub for sub. Bahaya yang pertama yaitu subscribe kita akan masuk spam. Spam itu apa? Spam itu hanya yang menjadi sampah saja. Jadi contoh seperti ini. Misalkan suatu hari melakukan sampai 100 kali, 200 kali dan sebagainya. Mungkin dari 100 atau 200 orang itu akan mensubscribe channel kita 100%, 50%. Jadi setelah 50%, jika 100 orang yang dijapri dan 50% orang yang mensubscribe channel kita, jadi 50. Kita langsung cepat mendapatkan subscribe 50. Akan tetapi kalau mereka tidak melihat video kita, terus tidak suka dengan channel kita, akhirnya subscribe itu hanya jadi spam karena mereka tidak akan melihat video kita seperti itu. Terus bahaya yang kedua yaitu kita menyodorkan video kepada orang yang salah. Nah tadi saya sudah menyinggung sedikit kenapa kok kita menyodorkan video kepada orang yang salah. Maka dari itu kita kan misalkan kita itu kontennya tentang masak. Nah kan kita akan membuat konten tentang masak ini dan sebagainya. Nah terus kita masuklah di grup YouTube, di grup WA, di grup ini dan sebagainya. Terus kita menyodorkan video kita kepada mereka. Nah dari misalkan satu grup itu ada 100 orang. Nah mereka apakah suka dengan konten kita kalau kita paksa untuk mensubscribe channel kita, yang akhirnya mereka dengan terpaksa mensubscribe channel kita dan akhirnya tidak menonton kepada channel kita. Akhirnya itu menjadi spam tadi yang pertama. Terus bahaya yang ketiga yaitu channel kita bisa kena teguran dari pihak YouTube. Nah kenapa kok bisa kena teguran? Kadang-kadang jika melakukan dari luar platform YouTube, ya, itu jika melalui WA, sub for sub-nya melalui WA atau melalui Facebook dan sebagainya, mungkin itu masuk spam saja. Tetapi kalau kita melakukan melalui komentar, jika ada video orang yang rame, terus kita masuk di situ, terus kita memberikan tulisan atau komentar di dalam video orang tersebut, ayo subscribe channel kita, nanti akan saya subscribe balik dan sebagainya. Intinya tentang mengajak mereka untuk saling subscribe. Nah itu sangat bahaya sekali dan channel kita akan kena teguran dari pihak YouTube, karena pihak YouTube itu sudah menyarankan, sudah disampaikan kepada pihak YouTube itu dilarang sub for sub. Tetapi sub for sub ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang benar, nanti akan saya berikan manfaatnya. Dan di sini kalian harus hati-hati jika kalian ingin mengajak saling subscribe melalui komentar di YouTube. Jadi hati-hati jangan sampai melakukan hal-hal yang salah dan secara terus-menerus, karena kadang-kadang si channel orang tersebut itu sampai membuat di kolom komentar itu di filter ya. Jadi ada yang namanya kolom komentar itu ada filternya. Jadi kalau si orang itu melakukan filter, jika ada yang komentar tentang subscribe
ini dan sebagainya, itu nanti channel kalian akan terkena teguran dari pihak YouTube, dan itu sangat berbahaya sekali. Maka dari itu hindari yang seperti itu, dan intinya kalian kalau mau melakukan sub for sub itu dengan cara-cara yang benar. Nah, selanjutnya yaitu manfaat sub for sub, dan yang pertama manfaatnya yaitu kita akan cepat mendapatkan subscribe. Jadi dalam waktu cepat, mungkin 1 bulan, jika kita melakukan terus menerus pagi, siang, sore, malam dan sebagainya, itu melakukan sub for sub, itu mungkin akan mendapatkan subscribe lebih cepat. Itu keuntungan yang pertama. Akan tetapi jangan hanya itu saja. Jika kalian baru mengupload 1 video, 2 video, terus melakukan sub for sub, ya, kalian melakukan sub for sub baru mempunyai 1 video, 2 video, dan 1 bulan lagi atau 2 minggu lagi itu baru mengupload video, itu subscribe-nya akan terkena spam seperti itu. Jadi jika kalian melakukan sub for sub dengan cara yang benar, terus kalian itu langsung membuat video, orang itu akan subscribe-nya tidak akan menjadi spam seperti itu. Jadi mereka pasti dari 100 orang pasti akan menonton 50% atau 40% dan sebagainya, bahkan bisa 100% menonton video kita kalau kita sering upload dan kontennya menarik dan sebagainya. Jadi akhirnya subscribe itu yang jadi spam bisa kembali lagi kepada kita seperti itu. Terus manfaat yang kedua yaitu kita mendapatkan view. Nah, apakah mendapatkan view juga bisa mendatangkan jam tayang? Itu sangat berbeda, karena view dan jam tayang itu sangat berbeda. Kalau kita jika menawarkan subscribe dan saling subscribe kepada orang lain, kita pasti video kita dilihat oleh orang lain tersebut. Akhirnya video kita akan menambah view. Jadi misalkan 1 hari bisa 100, kita bisa mendapatkan 100 view. Akan tetapi jam tayang kita akan rusak. Kenapa kok jam tayang kita akan rusak? Karena orang itu hanya butuh subscribe channel kita saja, tidak membutuhkan view kita. Nah, rata-rata jika kita membuat video 10 menit, ya, jika membuat video 10 menit itu minimal itu bisa dilihat 4 menit atau 5 menit rata-rata. Akan tetapi kalau mereka hanya melihat mampir ke channel kita, hanya menekan tombol subscribe saja, akhirnya yang ditonton hanya beberapa detik, 5 detik, 10 detik, yang akhirnya itu merusak jam tayang kita. Nah, yang terakhir, jika kita melakukan sub for sub, apakah channel kita bisa dimonetisasi dan mendapatkan uang dari YouTube? Nah, di situ tinggal bagaimana si orang tersebut. Jika orang tersebut seperti yang saya sudah jelaskan di atas tadi, jika melakukan sub for sub-nya dengan benar, ya, dengan benar, dilakukan dengan benar dan tidak membuat spam atau kena teguran dan sebagainya, itu bisa dimonetisasi. Akan tetapi jika kalian itu melakukan sub for sub dengan cara yang salah, itu kalian akan kena spam dan akan kena teguran, ya, subscribe-nya hanya jadi spam dan kena teguran dari pihak YouTube, yang akhirnya itu pihak YouTube tidak memonetisasi channel kita. Dan itu sayang sekali. Kita sudah capek-capek melakukan sub for sub, sudah sibuk lihat HP pagi, siang, sore, malam, saling subscribe kepada orang lain, ini itu dan sebagainya, yang akhirnya nanti setelah dimonetisasi kita ditolak dari pihak YouTube. Itu sayang sekali, bukan? Jadi kalau kalian mau melakukan sub for sub itu silahkan, saya tidak melarang, karena ya mungkin kalau channel-channel besar mungkin sudah tidak perlu sub for sub atau melarang sub for sub, karena channel-channel besar itu sudah terkenal dan sebagainya. Kalau kita kan orang dari desa, orang yang bukan siapa-siapa, akhirnya kita mengenalkan dulu terlebih dahulu kepada orang-orang yang lain untuk sub for sub. Dan di situ jika dilakukan dengan tepat dan sasarannya tepat, pasti akan dimonetisasi. Jika kalian salah melakukannya, dan kalian akan menanggung resikonya sendiri, seperti itu. Jadi tetap terus berkarya untuk di channel kita. Kita harus membuat video-video yang bermanfaat bagi orang lain agar kita bisa berkembang di YouTube. Terima kasih yang sudah mendengarkan omongan ngalor ngidul saya seperti ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi para YouTuber pemula. Tetap semangat untuk terus berkarya. Salam ngopi sak seruputan.